Shalom saudara semua dimanapun Anda berada. Kita masih di channel CCTV, di Cross Christ to Vision. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membahas tentang keunggulan iman Kristen atau keunggulan di dalam agama Kristen, sesungguhnya kita memperbincangkan tentang hidup yang tenang, hidup yang penuh damai, hidup yang penuh sukacita di dalam Tuhan, tanpa nelongso, tanpa gerusah-gerusuh, tanpa gelisah, semua dalam ketenangan. Mengapa? Karena semua digagas oleh Tuhan, semua dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan yang mengerjakan, siapa yang bisa menggagalkannya? Tuhan yang merancang, siapa yang bisa membatalkannya? Saudara, apakah saudara sudah hidup dalam ketenangan di dalam Tuhan? Hidup di dalam penuh kedamaian, hidup di dalam sukacita Tuhan. Jika kita belum mengalami ketenangan, tentu kita mempertanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sudah mengalami anugerah mutlak Tuhan? Apakah kita telah mengalami keunggulan mutlak iman Kristen? Ingat bahwa agama Kristen adalah agama anugerah, tidak sama dengan yang lain. Bukan karena usaha manusia, tetapi karena pekerjaan Tuhan. Dikerjakan tuntas oleh Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib Golgota. Ketika kita membahas tentang keunggulan mutlak iman Kristen atau keunggulan agama Kristen, tentu kita ingat betul bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan tentu tidak akan berjalan dengan mulus seperti yang dibayangkan orang. Tidak ada masalah, tidak ada sakit. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru dan laut akan selalu tenang. No. Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Kita akan mengalami badai kehidupan. Kita akan mengalami segala masalah, segala persoalan. Mungkin juga sebagian dari kita mengalami sakit penyakit yang tak tersembuhkan. Tetapi dalam kesemuanya itu, ingat Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan mungkin kita akan diberi waktu Tuhan, sebagian dari kita, sebagian dari anak cucu kita melihat langit dan bumi akan hancur. Bangsa berperang melawan bangsa. Mungkin di antara kita juga ada sebagian kena korban peperangan, korban pandemi seperti sekarang ini, pandemi virus COVID-19. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan beserta dengan kita. Bahkan selama-lamanya, tidak pernah jeda, tidak pernah sela. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita membahas tentang anugerah mutlak Tuhan, ternyata di samping kita memiliki keunggulan yang mutlak, yaitu jalan keselamatan yang digagas dan dirancang oleh Tuhan, surga, hidup kekal, keselamatan kekal yang dirancang oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Tuhan sampai tuntas. Ternyata Alkitab mencatat juga bahwa ada banyak kegagalan-kegagalan anak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang diliput atau dilaporkan secara terbuka. Alkitab adalah buku yang sangat jujur, tidak malu-malu, mencatat, meliput, melaporkan, mengekspos. Ini loh, ada anak-anak Tuhan yang gagal. Baik dia seorang raja yang diurapi Tuhan, seorang nabi, seorang hakim, nabiah juga, nabi perempuan, murid-murid yang lain, dan juga para rasul. Alkitab mencatat di sana secara jujur, secara terbuka, bahwa mereka pun mengalami kehidupan yang pernah jatuh, yang pernah gagal. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan menolong mereka menuntaskan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Tuhan menolong mereka, memperlengkapi mereka dengan kuasanya untuk mereka dapat menyelesaikan tugasnya, sekalipun mereka mengalami banyak kegagalan. Kita lihat contohnya, siapa saja yang gagal? Adam pernah jatuh, pernah gagal, tidak taat,
karena bujukan setan melalui istrinya. Abraham yang lemah iman. Lihat di dalam Alkitab, Abraham dibujuk oleh istrinya karena menunggu janji Tuhan yang terlalu lama menurut pikiran manusia. Lalu Sarah istrinya berpikir, dia mengarang-arang. Mungkin dengan cara lain Tuhan akan menggenapi janjinya kepada kamu, Abraham. Mungkin saya menjadi penghalang. Coba kamu tidur sama budak kita itu, pembantu kita itu, si Hagar. Dan ingat, kesetiaan Abraham kepada Tuhan dan kepada Sarah itu bertahun-tahun, mungkin juga berpuluh-puluh tahun, dan belum menghasilkan keturunan. Tetapi ketidaksetiaan, penyimpangan yang hanya satu kali, hanya satu malam, jadi anak namanya Ismail. Dan lihatlah Alkitab mencatat setelah itu sampai sekarang peperangan terus terjadi. Dan peperangan terus terjadi mewabah di Timur Tengah karena ketidaktaatan ini. Kalau kita menghubung-hubungkan tentu. Nah, saudara, ada juga peristiwa lain. Musa yang marah dan akhirnya dia tidak bisa melihat tanah Kanaan. Ada juga peristiwa lain yang ditulis oleh Alkitab tentang kawin cerai, sehingga Tuhan harus membuat hukum melalui Musa tentang peraturan yang membahas, yang mengatur tentang perceraian, tentang perzinahan, tentang pernikahan kembali karena pelanggaran di dalam keluarga karena perzinahan. Ada lagi Nabi Hosea yang menikah dengan istri yang dahulunya kudus, lalu di tengah perjalanan rumah tangga mereka, istrinya menjadi pelacur dan melacurkan diri berkali-kali. Raja Daud yang sangat ditulis dalam Alkitab, dia sangat diperkenan Tuhan, hatinya sangat lembut. Tetapi dia pun jatuh dalam penyalahgunaan wewenang. Bukan cuma dosa kepada Uria atau tentang Uria dan Batseba, tetapi ini tentang penyalahgunaan wewenang. Ada lagi tentang masalah-masalah lain yang ditulis di dalam Alkitab. Alkitab tidak malu menceritakan kegagalan-kegagalan anak-anak pilihan Tuhan. Anak-anak yang diurapi Tuhan. Tuhan tidak malu dan Alkitab secara terbuka mencatatnya. Ngapa, saudara? Tuhan ingin mengatakan bahwa Alkitab adalah buku yang jujur dan membahas tentang kejujuran yang agung, yaitu Tuhan sendiri. Saudara, Alkitab menceritakan pribadi Tuhan yang sangat jujur, dan dirinya lah kejujuran itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi kecuali misteri rahasianya sendiri. Saudara, Alkitab juga ingin mengatakan bahwa dengan kesalahan dan kegagalan anak-anak Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab, Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup mereka yang penuh luka dan dosa. Ini luar biasa tuh, saudara. Alkitab adalah buku yang mengajarkan tentang bagaimana insaf, tentang bagaimana bertobat, tentang bagaimana lahir baru, hidup baru di dalam Tuhan, bagaimana berdamai dengan Tuhan dan sesama, bagaimana mengelola dan menguasai jagat raya untuk kemuliaannya. Alkitab mencatat dan adalah buku tentang tujuan hidup manusia, untuk apa di muka bumi ini. Alkitab juga adalah buku tentang bagaimana kita semua umatnya, miliknya, yang ditebus dengan darahnya itu, pulang kepada Sang Pencipta yang berdomisili di surga. Saudara, Alkitab mencatat bagaimana caranya dan siapa pelakunya untuk membawa kita pulang. Itulah keunggulan mutlak agama Kristen, keunggulan mutlak iman Kristen. Sekalipun demikian, sekalipun Alkitab mencatat, meliput, melaporkan kegagalan umat Tuhan, Tuhan tidak pernah malu tentang hal ini. Tuhan tidak pernah gentar kepada siapapun, karena semua itu adalah miliknya untuk kemuliaannya. Semua itu membuktikan bahwa Tuhan berdaulat untuk memanggil kembali umatnya kepada jalan kasihnya. Semua itu membuktikan dan mempresentasikan bahwa manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakberdayaan. Dan semua itu mau mengatakan
Tuhanlah yang punya cara, Tuhanlah yang tanpa kelemahan dan penuh kasih sayang untuk membawa umat Tuhan pulang. Saudara, dalam pimpinan Tuhan, semua umat dipanggil. Yang pernah dipanggil untuk menjadi hakim, untuk menjadi nabi, untuk menjadi raja, nabiah, pemimpin, rasul, hamba-hamba Tuhan yang lain, bahkan umat yang biasa, semua dipimpin untuk menyelesaikan mandat yang dipercayakan Tuhan. Sekalipun, sekali lagi, ada banyak kegagalan yang mereka lewati. Dalam semuanya itu, ada orang bertanya kepada saya, dalam semuanya itu Pak, kalau pada zaman sekarang ini ada hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, pastor, gembala mengalami kejatuhan, apakah anugerah mutlak Tuhan hilang? Apakah keunggulan mutlak agama Kristen lenyap? Tidak. Alkitab mengatakan anugerah Allah tetap selama-lamanya. Karena Tuhan yang merancang dan Tuhan yang mengerjakan. Nah, ada lagi orang bertanya kepada saya, bagaimana yang murtad? Oh, kita sudah punya videonya di paling depan tentang keselamatan. Alkitab berkata mungkin sejak semula dia bukan bagian dari kita. Mungkin sejak semula orang itu palsu, orang itu pura-pura, orang itu mungkin dia kambing, mungkin dia ilalang atau lalang, bukan gandum, bukan domba, tetapi iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Mungkin dia domba yang menyamar sebagai serigala. Di tengah-tengah kerumunan domba-domba, di tengah-tengah kerumunan umat Tuhan, di tengah-tengah kerumunan gereja Tuhan, di tengah-tengah kerumunan para hamba Tuhan. Kita mungkin terkejut, terheran-heran. Setiap hari orang-orang itu membawa Alkitab, berjubahkan yang rapi, yang necis, yang klimis. Penampilannya oke. Tiap hari membahas tentang Tuhan, tentang mujizat. Tetapi ingat, Alkitab berkata kepada kita, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan di dalam Matius 7 berkata, enyahlah kamu, hai kamu semua, pembuat kejahatan. Sekalipun mereka beribadah dalam nama Yesus, mengadakan mujizat dalam nama Yesus, dan mengadakan segala sesuatu yang ajaib dalam nama Yesus. Tuhan berkata, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Matius 7, saudara-saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, mungkin saja mereka, kalau mereka asli domba, kalau mereka asli umat Tuhan, mereka sedang mendukakan Roh Kudus Allah. Dan Allah tidak kehilangan cara, tidak kekurangan cara, tidak kekurangan kasih karunia untuk membawa umat Tuhan yang sedang berdosa itu untuk pulang dan kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan juga tidak kekurangan kasih dan hikmatnya untuk mengampuni mereka. Ini luar biasa, saudara. Lalu orang bertanya kepada saya, bagaimana dengan orang yang bertobat dan tidak punya kesempatan untuk membuktikan pertobatannya? Dia berdosa tapi bertobat dan tidak punya waktu untuk membuktikan pertobatannya. Saudara ingat, penjahat yang berada di sebelah Yesus yang diampuni, dia tidak punya kesempatan untuk membuktikan pertobatannya. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu menunjuk kepada surga, saudara-saudara. Dalam waktu Tuhan. Tetapi kita yang masih hidup, jangan santai-santai. Dan jangan terus hidup dalam kubangan dosa. Mari bangkit, hidup dalam jalan Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Jangan mengulangi dosa yang sama. Mungkin kita diberi kesempatan Tuhan untuk hidup yang panjang, untuk kita semakin banyak memuliakan Tuhan, untuk semakin banyak bersaksi kepada banyak orang, dan semakin banyak kita menunjukkan perbuatan baik sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah lebih dahulu baik kepada kita. Saudara, Alkitab berkata bahwa dalam semuanya itu, dalam semua kegagalan umat Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam semua kegagalan anak-anak pilihan. Nobody perfect, only Jesus. Hanya satu manusia yang sempurna, yaitu Tuhan yang menjadi manusia yang turun ke dunia, yang mati di atas kayu salib menggantikan kita semua. Saudara, hebat sekali.
Posisi kita harusnya posisi yang dimurkai Tuhan, yang dihukum, yang dikutuk. Tetapi Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia menggantikan posisi kita. Betapa kita tidak bersyukur, saudara. Saya akan membaca Roma 3 dari ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, bangsa pilihan, maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, jangankan kegagalan-kegagalan. Alkitab mencatat tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa tanpa terkecuali. Siapa ini yang menulis? Seorang Paulus, mantan anggota Sanhedrin, orang Farisi, ahli kitab. Ini orang yang luar biasa, ahli agama. Yang disebut di dalam bangsa Yahudi itu adalah orang dalam golongan kelas tinggi. Dia mengatakan dirinya pun orang paling berdosa. Dirinya juga berdosa, mungkin paling berdosa. Tetapi ingat ayat 24. Alkitab mencatat, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus dengan cuma-cuma. Kita menerimanya gratis, tetapi ingat, kita gratis menerima, tetapi ada yang membayar, ada yang mengerjakan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari surga turun menjadi manusia, menjadi lemah, menjadi hina, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itulah semua yang mendorong umat Tuhan untuk kita mengerjakan keselamatan, mengerjakan iman, menghargai pengorbanan Kristus, bekerja keras, belajar giat, menjaga kesucian dan kekudusan. Itu bukti bahwa kita hidup dalam anugerah mutlak Tuhan. Jadi saudara, mengapa Alkitab mencatat tentang kejatuhan dan kegagalan anak-anak Tuhan secara terbuka di dalam Alkitab? Alkitab ingin mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah bukan main-main, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Dialah yang menggagas, yang merancang dan mengerjakan anugerah mutlak yang menjadi keunggulan mutlak agama Kristen. Luar biasa. Alkitab juga mencatat bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, semua orang yang gagal tadi, semua orang yang pernah jatuh tadi, membutuhkan mahakarya Tuhan, yaitu kasih dan karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib. Inilah yang disebut keunggulan mutlak iman Kristen, keunggulan mutlak agama Kristen, digagas dan dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang tergantung di salib Bukit Golgota, menggantikan kita semua orang berdosa. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan selamat untuk menikmati dan mensyukuri anugerah mutlak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Selamat memberitakan, tak jemu-jemu memberitakan anugerah mutlak ini, keunggulan mutlak iman Kristen ini. Jangan malu bersaksi. Dia sungguh Maha Kuasa, Dia sungguh berdaulat, dan Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, selamat hidup di dalam anugerah mutlak. Dan jangan minder karena kita ada di dalam keunggulan mutlak dalam agama Kristen. Karena agama Kristen adalah agama anugerah. Di dalamnya penuh dan puas dalam anugerah Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kami telah hidup di dalam anugerah mutlak Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kasih Yesus Kristus di atas kayu salib. Darah-Mu yang tercurah membasuh dosa-dosa kami tanpa terkecuali. Semua orang yang percaya di dalam nama-Mu
akan Engkau selamatkan dengan sempurna, tanpa gagal. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat. Pimpinlah hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.